Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Saya Ratih Melana Kusumawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ponorogo, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Kesimpulan dari modul 3.2, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan di lingkungan kelas, yaitu dengan memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas, dan memfasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Di lingkungan sekolah, memanfaatkan sarana dan prasarana dengan maksimal, melaksanakan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, dan membentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Di lingkungan sekitar sekolah, bangun relasi dengan seluruh warga sekolah, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah, dan kerjasama dengan pihak luar, puskesmas, polsek, dinas pendidikan, dan lain-lain. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran sehingga murid menjadi lebih berkualitas. Contoh, modal manusia, kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga potensi belajar murid meningkat. Modal fisik, sarana prasarana dan seluruh ruangan di sekolah apabila dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Modal lingkungan alam, lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat dijadikan sebagai sumber belajar sehingga dapat menunjang proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Modal politik, kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dengan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat menjadikan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru meningkat. Modal finansial, pemanfaatan dana BOS untuk keperluan sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Modal agama dan budaya, kegiatan pembiasaan di sekolah dapat memupuk perilaku murid agar lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Keterkaitan dengan modul lain, modul 1 dengan modul 3.2, keterkaitan dengan modul 1 terbagi menjadi 4, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Modul 2 dengan modul 3.2 terbagi menjadi 3 subbagian, yaitu modul 2.1, modul 2.2, dan modul 2.3. Keterkaitan modul 3.1 dengan 3.2 dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berpikir bahwa aset merupakan segala sesuatu yang berbentuk fisik yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja. Setelah mempelajari modul 3.2, saya memahami bahwa terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah.
Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2, diantaranya terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.